Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selamat datang di webinar Ignatiopedia malam hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Adeline. Saya lulusan SMA Kolese Gonzaga tahun 2020. Dan pada malam hari ini saya akan membantu Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sebagai moderator untuk sesi kali ini. Lewat webinar Ignatiopedia malam hari ini dan 9 sesi selanjutnya, kita bersama-sama akan belajar lebih dalam lagi tentang makna, sejarah, dan konteks istilah-istilah Ignatian yang mungkin sudah kita sering dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mewakili teman-teman dari AAJI dan tim Ignatiopedia, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu malam hari ini. Buat saya pribadi sebagai lulusan sekolah Kolese ya, punya kesempatan belajar nilai-nilai Ignatian ini adalah salah satu hal yang paling saya syukuri sampai saat ini. Dan saya juga sangat senang sekali secara pribadi ada wadah untuk kita bersama-sama bisa mengingat kembali atau belajar lebih dalam lagi tentang nilai-nilai ini lewat Ignatiopedia. Baiklah, tanpa kita berlama-lama lagi, kita akan buka webinar malam hari ini dengan doa pembukaan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang selalu mencinta, kami mengenang pertobatan Santo Ignatius Loyola, mengingat peristiwa pertempuran Pamplona, kemampuannya menjalin hubungan dengan rekan-rekannya, mengingat lukanya, mimpi-mimpinya yang hancur, kesehatannya yang rapuh, kegagalannya yang nyata, doa-doa dan imajinasinya, perjuangan dan pergulatan batinnya, keinginannya melayani sesama, membantu jiwa-jiwa menemukan penghiburan dari putramu yang telah bangkit. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau memperbarui semangat Santo Ignatius dalam diri kami sekarang juga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman, rangkaian webinar Ignatiopedia yang menarik ini tentu harus juga dibawakan oleh narasumber yang tidak kalah menariknya. Mungkin buat Bapak Ibu sudah dilihat wajahnya di poster-poster saat pertama kali mendaftar, mungkin beberapa sudah familiar, mungkin beberapa belum kenalan. Malam hari ini dan sesi selanjutnya kita Ignatiopedia rangkaian ini akan dibawakan langsung oleh Romo Agustinus Setio Darmono SY. Nah, bisa kita lihat di spotlight sekarang yang akrab dipanggil Romo Nano. Romo Nano ini adalah Romo Koordinator Formasi Awam Sahabat Ignatius, dan malam ini beliau akan membawakan topik pertama tentang latihan rohani atau spiritual exercise yang ditulis oleh Santo Ignatius Loyola sendiri sebagai pendiri Serikat Yesus. Mengingatkan kembali buat Bapak, Ibu, dan teman-teman, selama webinar berlangsung, bisa menyampaikan pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan dengan mengisi link Google Form yang sudah di-share di chatroom Zoom ini maupun via grup WA. Langsung saja untuk Romo Nano, waktu dan tempat saya sediakan. Silakan. Adeline, terima kasih banyak atas waktu yang tersedia untuk saya berbagi pengetahuan dan pengalaman. Saudara-saudari yang terkasih yang hadir dalam webinar malam hari ini, tertulis di participants itu ada 374. Terima kasih banyak Anda hadir dalam kesempatan belajar bersama ini. Webinar ini terselenggara karena ada kerjasama antara teman-teman yang berada dalam wadah asosiasi alumni Kolese Yesuit Indonesia atau kita sering mengenal AAJI, dan juga saya mewakili Serikat Yesus bekerja sama untuk memberi ruang dan waktu bagi kita semua belajar tentang Ignatius Loyola dan juga spiritualitas Ignatian. Rencananya seperti yang sudah kami promosikan, pertemuan belajar bersama seperti ini akan kita lakukan selama 10 kali, setiap 2 minggu sekali. Maka dukungan Anda dalam bentuk kehadiran sungguh sangat penting, dan
kami mengucapkan banyak terima kasih. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang latihan rohani. Seperti sebagian besar dari Anda sudah mengetahui latihan rohani. Latihan rohani itu sebuah buku yang berisi tentang bagaimana cara mengelola diri, yang disusun oleh Santo Ignatius Loyola. Buku latihan rohani ini sendiri sebuah buku yang tidak mudah untuk dipelajari. Untuk dipraktekkan juga tidak mudah. Sangat luas, sangat kaya, sangat mendalam. Maka saya mencoba dalam waktu yang singkat ini tidak berbicara banyak hal tentang latihan rohani. Saya lebih akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan latihan rohani yang dari sisi praktis bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tentu di kesempatan-kesempatan lain, semoga akan ada momen-momen belajar latihan rohani yang lebih lengkap, yang lebih kaya, yang lebih luas. Saya mulai dengan pertanyaan yang menurut saya penting untuk kita ajukan pada diri kita sendiri, ya. Apakah latihan rohani itu perlu bagiku? Apakah saya mengetahui latihan rohani itu penting? Kalau saya sudah mengetahui latihan rohani, apakah saya perlu praktek latihan rohani? Saya mencoba menyampaikan beberapa hal alasan, beberapa alasan yang masuk akal, yang bisa menjadi pertimbangan untuk nanti menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apakah latihan rohani perlu? Perlu. Kita semua dalam hidup kita sehari-hari dengan segala kesibukan kita, dengan segala rutinitas kita perlu melakukan latihan rohani. Mengapa? Alasan yang pertama, setiap dari kita mengalami, pasti pernah mengalami entah itu stres, entah itu exhausted, ya. Exhausted itu kelelahan, atau mengalami pressure, ya, tekanan, atau mengalami confusion, kebingungan, atau mengalami overloaded, gitu, terlalu terbebani dengan banyak hal, atau kita mengalami kegalauan, worried. Gitu. Ada banyak hal yang terkait dengan hati kita, jiwa kita, pikiran kita yang kemungkinan besar kita tidak mampu untuk mengelola itu. Nah, ketika kita mengalami beberapa hal yang tadi saya sebutkan, latihan rohani bisa membantu untuk mengatasi hal-hal yang sedang membuat kita menjadi tidak sehat secara fisik, mental, hati. Alasan yang kedua, mengapa latihan rohani perlu. Kita sebagai manusia itu terdiri dari beberapa unsur yang penting, mendasar, eksistensial. Mind, ya, pikiran, fantasi, persepsi, logika. Kita mempunyai jiwa, soul, yang juga punya dinamika tersendiri. Ada roh dalam diri kita, ada tubuh kita, ada unsur psikologi kita. Tidak mudah membuat unsur-unsur penting itu menjadi balance. Kita semua diundang, kita semua dituntut dalam hidup ini untuk balancing, ya, untuk menyeimbangkan antara logika dan perasaan, antara tubuh dan jiwa, antara kesehatan mental dan kesehatan fisik, relasiku dengan Tuhan, relasiku dengan sesama, relasiku dengan diri sendiri. Ini hal yang tidak mudah, dan seringkali kegiatan-kegiatan rohani yang sudah kita lakukan, entah itu mengikuti Ekaristi, membaca kitab suci,
berziarah, berdoa rosario, seringkali masih kurang untuk memampukan kita menata unsur-unsur dasar ini. Maka ini alasan yang kedua. Latihan rohani itu menyediakan langkah-langkah konkret untuk menata unsur-unsur pokok dalam hidup kita ini. Alasan yang ketiga, saya menggunakan bahasa Sang Buddha Gautama. Akar dari penderitaan adalah kelekatan. Akar dari kita tidak bahagia adalah keinginan yang sedemikian kuat dan banyak. Sehingga kita tidak pernah tenang, kita tidak pernah damai. Kita selalu menjadi hektik, kita selalu hidupnya menjadi rush, terus bergerak, ingin memenuhi ini, ingin memenuhi ini, ingin memenuhi ini. Dalam bahasa komputer kita mengenal icon ini ya, attachment, ditempelkan. Attachment adalah dalam bahasa latihan rohani, Ignatius Loyola juga menyebut kata attachment. Attachment di sini berarti keinginan-keinginan kita yang sedemikian kuat, dan seringkali keinginan-keinginan kita ini sebetulnya tidak logis, tetapi karena sedemikian kuat, maka kita terkondisikan untuk mengupayakan supaya keinginan ini terpenuhi. Sebetulnya keinginan itu sendiri wajar. Tetapi karena keinginan ini sedemikian kuat, maka lalu semacam menyetir kita, ya, menguasai kita. Tanpa kita sadar, lalu keputusan-keputusan yang kita ambil dipengaruhi oleh kelekatan-kelekatan kita ini. Tentang kelekatan seperti ini, Ignatius Loyola dalam buku Latihan Rohani pun mengajarkan beberapa hal konkret. Kita harus bisa menata kelekatan-kelekatan ini sehingga kita semula lekat lalu menjadi lepas bebas, menjadi detached. Lawan dari attachment adalah detachment. Lawan dari kelekatan adalah lepas bebas. Latihan rohani adalah praktek-praktek sehari-hari untuk membantu kita melatih dari lekat menjadi lepas bebas. Kalau kita bisa menjadi orang yang lepas bebas, kalau kita bisa menjadi orang yang mengendalikan keinginan-keinginan, maka kemungkinan sangat besar kita bisa berproses ya untuk mengambil keputusan-keputusan dengan tepat, dengan bijak, tidak disetir oleh kelekatan-kelekatan kita. Inilah alasan ketiga mengapa kita semua perlu melakukan latihan rohani. Alasan keempat, setiap dari kita, saya, Anda, punya sisi gelap, punya sisi terang. Kita terbiasa atau terkondisikan tanpa sadar seringkali menggunakan topeng. Kita mencoba menutupi sisi gelap kita dengan sesuatu yang sebetulnya palsu. Sisi gelap ini juga mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Sisi gelap ini bisa berupa trauma masa lalu, luka batin masa lalu. Sisi gelap juga bisa berupa benih-benih kejahatan yang ada dalam diri kita. Benih-benih dorongan untuk marah, dorongan untuk balas dendam, dorongan untuk agresi, dorongan untuk melarikan diri. Kita semua, teman-teman,
Setiap pribadi mempunyai sisi gelap, dan sisi gelap ini perlu ditata, perlu dikenali, perlu dikelola, sehingga harapannya adalah keputusan-keputusan yang kita ambil, cara berpikir kita, cara bertindak kita, tidak lagi didominasi oleh sisi gelap kita, tetapi oleh sisi terang yang berasal dari Allah, yang berasal dari benih-benih kebaikan yang ada dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, buku latihan rohani, dan kalau diambil hal-hal yang praktis dari buku latihan rohani, bisa kita manfaatkan untuk membantu kita mengatur dua sisi yang ada dalam diri kita ini, sisi gelap dan sisi terang. Demikianlah latihan rohani menurut saya perlu untuk kita kenali. Kalau kita sudah mengenali, kita perlu mempraktekkannya. Inilah penjelasan atau deskripsi tentang latihan rohani oleh Ignatius Loyola sendiri. Latihan rohani pada dasarnya adalah setiap cara mempersiapkan jiwa kita, menyediakan hati kita untuk melepaskan diri dari segala rasa lekat tak teratur. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, rasa lekat tak teratur itu berarti attachment tadi itu. Setiap cara mempersiapkan jiwa, menyediakan hati, agar untuk menata attachment kita. Dan kalau kita sudah menjadi pribadi yang lepas bebas, kalau kita sudah menjadi pribadi yang cool, ya cool, kalau menurut bahasa anak muda sekarang, cool, kita bisa mencari dan menemukan kehendak Tuhan. Hanya dalam situasi yang tenang, hanya dalam situasi yang lepas bebas itulah kita bisa mencari dan menemukan kehendak Allah. Selain itu, latihan rohani, baik yang dalam artian luas, lengkap, berat, maupun latihan-latihan rohani yang konkret, bisa dilakukan setiap hari, yang nanti dalam slide selanjutnya akan saya tunjukkan. Latihan-latihan rohani yang praktis itu bertujuan untuk membantu kita menaklukkan diri. Jadi ada keinginan-keinginan yang perlu ditaklukkan. Ada banyak hal yang perlu diatur. Agar, seperti saya katakan tadi, agar keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak dipengaruhi oleh sisi gelap, tidak dipengaruhi oleh attachment kita, tidak dipengaruhi oleh agresi-agresi, kemarahan, balas dendam, sisi-sisi gelap kita. Dengan demikian, saudara-saudariku, saya sekali lagi mau mengajak Anda semua menyadari latihan rohani perlu bagi kita. Karena latihan rohani pada dasarnya, kalau kita pelajari betul-betul buku ini, isinya, prosesnya, sebetulnya latihan rohani itu sebuah rangkaian self-management. Memanage. Seperti halnya sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan itu harus punya manajemen yang baik. Sebuah usaha, sebuah sekolah, sebuah pabrik, sebuah kantor, sebuah jasa pelayanan, semua harus ditata dengan baik supaya outputnya baik. Termasuk diri kita. Kita sebagai manusia itu mempunyai banyak unsur penting di dalam diri kita, kan? Pikiran kita, hati kita, keinginan kita, unsur psikologi kita, unsur biologis kita, unsur rohani kita, unsur sosial kita,
Ada banyak hal yang ada dalam diri kita, dan itu perlu di-manage, perlu ditata, perlu diatur. Dan latihan rohani menjadi sebuah tuntunan yang bisa kita pelajari terus-menerus agar kita bisa melakukan self-management dengan baik. Di dalam catatan yang dibuat oleh Santo Ignatius ya, di nomor 18 di buku latihan rohani, dikatakan oleh dia, latihan rohani yang versi lengkap, yang saya katakan versi lengkap adalah sebuah retret 30 hari full. Ini yang saya katakan retret latihan rohani full paket paling lengkap. 30 hari. Dan itu diberi dengan bahan buku latihan rohani itu. Ini paket yang paling lengkap. Nah, kalau orang yang mau melakukan paket lengkap ini tidak mungkin, karena waktu, karena kesibukan, karena usia, karena kondisi kesehatan, karena ketidakmampuan secara intelektual, Ignatius di nomor 18 ini memberi klausul bahwa latihan rohani bisa disesuaikan dengan kondisi orang, umurnya, pendidikannya, bakat, kemampuan-kemampuan mereka. Maka berdasarkan nomor 18 ini, saya mencoba membuat langkah-langkah konkret latihan rohani untuk Anda yang punya kesibukan setiap hari, yang punya tentu saja keterbatasan-keterbatasan bermacam-macam hal. Nah, lalu kalau pakai bahasa anak muda, lalu latihan rohani yang cocok untuk anak muda atau kita semua yang juga sudah tidak muda lagi seperti apa? Saya akan menyampaikan 3 latihan rohani konkret. Ini latihan rohani konkret yang pertama, yang bisa dilakukan oleh kita semua setiap hari. 3 langkah menata diri. Langkah yang pertama, ini perlu kita lakukan dengan jujur, terbuka, berani otentik, berani apa adanya. Mengenali diri secara lengkap. Langkah mengenali diri secara lengkap ini bisa dikategorikan dalam 2 hal. Apa sisi gelap saya? Dan apa sisi terang saya? Kita sebagai pribadi tentu bisa mengenali siapa aku. Saya mengenali sejarah hidupku. Saya mengenali sisi baik, sisi kurang baik, sisi terang, sisi gelap. Plus termasuk kita bisa bertanya pada orang-orang yang mengenal kita, orang-orang dekat kita, teman, keluarga, guru, pembimbing, orang-orang yang mengenal kita bisa kita mintai masukan. Saudaraku, saudariku, aku mohon bantuanmu dong, beri aku masukan tentang siapa aku yang kamu kenali. Kamu sudah mengenaliku 15 tahun. Bantu saya untuk memberi informasi. Saya ini orang seperti apa. Beri informasi sisi gelap saya, sisi terang saya. Saya akan berterima kasih. Saudara-saudari, kalau kita mau melakukan itu, mohon masukan dari orang lain, sebetulnya kita sudah praktek latihan rohani. Kita sudah melakukan praktek latihan rendah hati, praktek latihan terbuka, mendengarkan, dan menjadi apa adanya. Nah, kalau Anda mau melakukan langkah 1 ini, saya merasa ini sebuah kemajuan. Karena dengan dasar langkah pertama ini, kita bisa masuk ke langkah yang kedua. Karena di langkah pertama kan kita lalu sudah tahu kan sisi-sisi gelap kita.
baik kita ketahui sendiri maupun kita dapat informasi dari teman-teman dekat kita. Kita jadi tahu, oh dalam hal temperamental itu aku harus menata diri karena aku model orang yang senggol bacok gitu. Senggol sedikit marah, entah dengan kata-kata, dengan volume tinggi, atau dengan tindakan. Dengan mengenali sisi gelap kita, kita bisa menata. Kalau kita tidak pernah tahu, kalau kita tidak pernah mau menerima bahwa ada sisi gelap dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa menatanya. Langkah yang ketiga adalah berdasarkan langkah pertama, kita akan mengetahui sisi-sisi terang kita, hal-hal positif yang kita punyai, keutamaan-keutamaan yang sudah terjadi dalam diri kita. Nah, di langkah ketiga, apa yang baik dalam diri kita itu dioptimalkan, diberi waktu lebih banyak, diberi tenaga lebih banyak. Maka teman-temanku, dengan demikian, ibarat pohon, kita itu menjadi sebuah pohon yang berani memotongi ranting-ranting yang kering. Kita berani memberi obat ya, pada bagian-bagian pohon kita yang terluka. Dengan demikian, maka bagian-bagian pohon yang sehat, akarnya, batangnya, rantingnya, daunnya menjadi sehat. Dan pada gilirannya akan berbuah yang baik dan buahnya bisa dinikmati banyak orang. Saudara-saudari, mudah bukan? Saya yakin Anda menangkap dan tentu permasalahannya adalah melakukannya. Tapi paling tidak Anda sudah mulai tahu praktek latihan rohani yang konkret, latihan rohani bagian pertama, 3 langkah menata diri. Usul saya, cobalah mulai besok pagi. Latihan rohani kedua yang paling praktis, pemeriksaan hati. Sebagian besar dari kita mengenal dengan istilah eksamen konsiensi. Terdiri dari 3 kata kunci, penyebab, suasana hati, dampak. Suasana hati, kita mulai dari suasana hati. Langkah konkret latihan rohani yang kedua ini adalah mencoba selalu minimal setiap hari, di akhir hari, mencoba bertanya, aku merasa apa ya? Perasaan dominanku hari ini apa ya? Senang? Gembira? Bersyukur? Atau sakit hati? Marah? Kecewa? Mulailah dari dengan tindakan bertanya, aku merasa apa? Kalau saya sudah menemukan apa yang saya rasakan, langkah berikutnya adalah mencari penyebabnya. Apa penyebabnya? Oh, hari ini aku sangat sakit hati karena tadi siang pada waktu mengadakan pertemuan, ada orang yang merendahkan harga diriku. Aku dipermalukan di hadapan banyak orang. Atau sebab yang lain, misalnya, atau suasana hati yang lain. Hari ini aku gembira sekali. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah 1 bulan terakhir ini aku berjuang. Ya, aku berjuang supaya nanti acara Ignatiopedia ini berjalan dengan baik. Dan hari ini acara perdana Ignatiopedia sejauh ini bisa berjalan dengan baik. Saya gembira, saya menjadi
bersyukur gitu karena apa yang kita perjuangkan 1 bulan dengan kerja keras ini, kurang itu, tambahi ada soal ini, tambah ini, aku menjadi bergembira. Dan setiap kali saya merasa sesuatu, dan selalu saya tahu penyebabnya apa, dan selalu muncul satu hal lagi, yaitu dampaknya. Saya ingin apa sesudah mengalami ini. Kalau contoh pertama tadi, contoh negatif, saya sakit hati, saya kecewa, saya marah, karena harga diri saya dipermalukan, dan dampaknya adalah saya ingin balas dendam, misalnya. Atau contoh perasaan yang positif, saya senang, penyebabnya adalah kerja keras 1 bulan ini menghasilkan sesuatu yang baik. Maka dampaknya adalah saya akan melanjutkan bekerja keras lagi supaya untuk Ignaciopedia seri kedua nanti juga bisa berlangsung dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih, 3 kata kunci ini menurut saya tidak susah, mudah dipahami, dan sangat mungkin dilakukan. Maka usul saya, cobalah, lakukanlah. Dengan melakukan ini semua, saya kira yang tadi saya ceritakan di awal tentang menata sisi gelap, mengembangkan sisi baik, yang saya munculkan di slide awal tadi ya, saya merasa galau, saya merasa overload, saya merasa depresi, saya merasa dikejar-kejar, saya merasa ini bisa mulai ditata. Ya, ada beberapa hal yang sudah mulai bisa diatasi. Demikian kurang lebih langkah latihan rohani yang kedua. Langkah latihan rohani yang ketiga, yang konkret adalah saya mau mulai dari 2 kata bahasa Inggris ini, ya, listen dan silent. Teman-teman, kata listen dan silent itu hurufnya jumlahnya sama, jenis hurufnya juga sama, hanya tata letaknya yang berbeda. Dan 2 kata ini sebetulnya saling terkait. Nah, latihan rohani yang ketiga, yang konkret adalah setiap hari saya mencoba menyediakan waktu. Misalnya siang hari, atau sore hari, atau malam hari, terserah teman-teman punya me time. Nah, ini istilah me time. Kita memilih me time 15 menit, setengah jam, untuk sendiri, untuk silent, untuk gadgetless, artinya coba meletakkan handphone kita, dan kita mencoba tenang, diam, lalu mendengarkan, listen to your heart, jujur pada perasaan, mendengarkan suara hati. Nah, saudara-saudariku, latihan untuk silent to listen setiap hari ini mendukung latihan rohani yang pertama dan latihan rohani yang kedua. Dan nanti akan mendukung juga latihan rohani yang keempat sesudah ini. Ada sebuah buku yang saya rekomendasikan untuk Anda baca. Buku ini ditulis oleh William Barry, dia orang Amerika, dan judulnya adalah Berdoa dengan Jujur. Apa kelebihan buku ini? Buku ini mengajarkan kepada kita, memberi contoh-contoh pada kita untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan mulai dari perasaan. Seringkali kita terbiasa berdoa dengan teks tertentu. Ada teks doa tertentu. Tidak jelek, tidak buruk, baik.
Kita ada juga yang mempunyai kebiasaan berdoa rosario atau berdoa novena. Tidak jelek, tidak buruk. Saya mau mengajak teman-teman untuk mengembangkan cara berdoa, cara berkomunikasi dengan Tuhan, mulai dari perasaanku apa adanya. Tuhan, hari ini saya capek sekali. Tetapi sebetulnya saya bersyukur karena capek saya ini adalah bekerja, mengerjakan banyak hal untuk membantu banyak orang. Saya lelah dan saya bersyukur atas rasa capek ini karena bisa melakukan banyak hal untukmu. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, supaya saya bisa istirahat, nyenyak, besok bangun dengan segar. Itu sebuah doa yang indah. Doa yang indah bukan karena teksnya indah. Doa yang indah bukan karena doa yang kita hafalkan itu indah. Doa ini menjadi indah karena berdasarkan perasaan saya yang jujur apa adanya. Apapun perasaan kita, apapun perasaan Anda, perlu disadari dan jadikanlah awal sebuah komunikasi dengan Tuhan. Cobalah teman-teman, saya yakin kalau Anda mencoba dan Anda mulai membiasakan hal itu, saya kok merasa Anda akan lebih dekat dengan Tuhan. Bukan berdasarkan teks tertentu, bukan berdasarkan sarana-sarana doa tertentu, tetapi berdasarkan perasaanku. Bagian sangat penting dalam diriku, yaitu perasaan. So, my dear friends, try to silent, to listen. Berikutnya, latihan rohani konkret yang keempat, yang tadi sudah saya sebutkan di bagian awal. Dan ini nampaknya tema yang tidak mudah. Tetapi sebetulnya kalau dilatih, saya kok yakin kita akan bisa. Latihan rohani keempat ini, serius ini ya, mencari dan menemukan kehendak Allah dalam hidup nyata guna keselamatan jiwaku. Wow, tak mudah kan? Saya memakai gambar itu untuk bertanya juga pada Anda dan kita mencoba bertanya, bagaimana mengetahui kehendak Allah dalam hidupku itu gimana caranya? Mencari dan menemukan kehendak Allah itu penting, tapi tidak mudah. Terus gimana caranya? Nah, berikut ini langkah-langkah konkret untuk berlatih ya. Langkah-langkah konkret untuk berlatih agar kita mulai terampil mencari dan menemukan kehendak Allah. Langkah pertama mulai dari pertanyaan apa yang aku inginkan. Saya sedang dalam situasi tertentu. Saya harus memilih kuliah atau bekerja. Ikut kegiatan itu atau me time. Baru saja ada teman yang berkonsultasi sebaiknya nikah tahun ini atau tahun depan. Sebaiknya bersikap bagaimana karena sedang mengalami konflik dengan seorang teman. What do you really want? Apa yang aku inginkan? Mulai dari situ dulu. Apa yang aku inginkan? Saya harus tahu saya ingin apa. Saya kira ini tidak mudah, tidak susah, dan teman-teman bisa melakukan. Langkah kedua yang agak susah. Tetapi sekali lagi, kunci dari latihan rohani adalah latihan, 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 latihan. Tidak ada kata lain selain konsistensi latihan, latihan, latihan. Tidak ada shortcut.
Tidak ada instan, sekali latihan langsung bisa. Dalam dunia profesional apapun, tidak pernah ada shortcut. Sekali latihan ahli, termasuk dalam latihan rohani. Kata kuncinya adalah konsistensi latihan. Nah, di langkah kedua ini, latihannya adalah bertanya. Latihan bertanya, Tuhan, kamu ingin saya melakukan apa? Yang pertama tadi, saya bertanya pada diri saya sendiri, Tuhan, saya ingin apa? Saya ingin A. Langkah kedua bertanya, Tuhan, Engkau ingin aku melakukan apa? A atau B atau C? Kita tidak pernah tahu. Maka bertanya. Terus gimana ngeceknya? Nah, ini. Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga intinya adalah dengarkan suara hati kita. Dengarkan hati nurani kita. Dan ini terkait dengan latihan rohani yang ketiga tadi. Silent, listen. Hanya orang yang bisa tenang dan mendengarkan, maka dia bisa menangkap suara hatinya. Dan kita meyakini suara hati, hati nurani adalah dari Tuhan sendiri. Kita bisa menerjemahkan kalimat yang Anda lihat dalam slide itu ya. Tetapi yang menarik kalau dipahami dalam bahasa Inggris, karena ada permainan kata left dan right. Always listen to your heart. Selalu dengarkan suara hatimu. Because even though hati kita ada di sebelah kiri, even though it is on your left side, but it is always right. Kendati ada di sisi kiri, tetapi selalu benar. Maka teman-teman, silent, listen to your heart. Dan Tuhan akan berbicara lewat suara hati kita. Langkah berikutnya, kalau kita sudah tahu nih, suara hati kita mengatakan apa? Just do it. You can do anything you decide to do. Saya sudah memutuskan ini. Ini, saya mau kuliah. Oke, lakukan. Kita semua meyakini kalau kita menemukan kehendak Tuhan, dan kita yakini ini kehendak Tuhan, kita perjuangkan, memang ada kesulitan, ada tantangan, saya yakin selalu ada jalan. Tuhan selalu memberikan bantuan untuk tercapainya sebuah kehendak Tuhan. Dan langkah terakhir, cermati konfirmasi yang muncul. Konfirmasi artinya apa? Confirm ya, kayak kita beli tiket online secara online dari kereta api atau pesawat, atau kita membeli secara online gitu ya. Kalau kita sudah membayar lewat cara apapun, lalu ada konfirmasi gitu. Proses pembelian sudah dikonfirmasi dengan pengiriman uang. Confirm. Termasuk saudara-saudariku, kalau kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu kita yakini sebagai kehendak Tuhan, ada konfirmasi-konfirmasi. Ada tanda-tanda yang mengkonfirmasi bahwa keputusan ini benar. Kalau tadi kembali ke contoh, saya memilih kuliah dan tidak bekerja. Mungkin konfirmasinya adalah misalnya orang tua kita mendukung secara finansial. Hasil belajar kita baik. Ilmu yang kita dapat sungguh-sungguh memperkaya, menguatkan. Kelak kalau saya bekerja, kita lalu menjadi kenal banyak teman. Kita punya jaringan-jaringan kerja, jaringan-jaringan pertemanan. Itu contoh-contoh konfirmasi.
dan cek hasil akhirnya. Misalnya, saya lulus kuliah tepat waktu, biayanya tidak sangat mahal. Justru sebaliknya, saya mendapat ilmu lebih banyak. Hasil akhir itu mengkonfirmasi pilihan kita di langkah ketiga dan keempat. Saudara-saudari, itu tadi 5 langkah untuk mempraktekkan latihan rohani yang keempat, yaitu mencari, menemukan, dan melaksanakan kehendak Allah. Ini ringkasan yang saya tadi sampaikan. Bertanya, aku ingin apa? 2, Tuhan, Engkau ingin aku melakukan apa? Ketiga, untuk menemukan kehendak Tuhan apa, dengarkan suara hati. Kalau sudah nemu, lakukan. Sesudah melakukan, cek konfirmasi, cek hasil akhir. Semoga teman-teman tidak kesulitan memahami ini. Dan sekali lagi, latihan rohani bukan soal knowing. Latihan rohani selalu terkait antara knowing lalu doing. Saya sudah menyampaikan, saudara-saudari, di awal tadi, kunci dari latihan rohani adalah konsistensi berlatih setiap hari. Ini kuncinya. Kalau kita hanya tahu dan tidak pernah melakukan, maka pengetahuan kita tidak pernah merubah apa-apa. Maka semoga malam hari ini setelah Anda mengetahui beberapa hal yang praktis tentang latihan rohani, Anda mau mulai mencoba, syukur-syukur melakukannya dengan konsisten setiap hari. Di bagian akhir slide saya mencoba menyampaikan beberapa hal praktis terkait dengan buku yang bisa Anda baca untuk memperluas, memperdalam, memperkaya pengetahuan Anda tentang latihan rohani. Ini buku aslinya ya, yang ditulis oleh Ignatius Loyola sendiri. Tidak mudah untuk memahaminya karena ini bukan buku bacaan. Ini buku yang perlu dipraktekkan tetapi harus didampingi oleh seseorang yang terampil. Maka saya tidak merekomendasi buku ini untuk Anda baca. Sekali lagi, jangan membaca buku latihan rohani. Tidak ada gunanya. Lebih berguna kalau Anda bergabung dengan kelompok latihan rohani pemula, LRP. Saya kira mudah Anda cari, mungkin sebagian dari teman-teman yang hadir di sini sudah melakukan LRP ini. Bagi teman-teman yang belum, silahkan bisa mencari link untuk masuk ke kelompok ini. Buku berikutnya, Roh Baik dan Roh Jahat, ini bisa dicari di Tokopedia atau di toko Canisius di Jogja maupun di Jakarta. Buku ini bagus banget untuk membantu kita melakukan latihan rohani, khususnya membedakan ini roh yang baik, ini roh yang jahat. Ini tema tersendiri yang juga sangat menarik. Saya tidak punya waktu untuk membahasnya, tapi kalau Anda ingin tahu, saya merekomendasi Anda membaca buku ini. Dan ini buku terakhir yang saya rekomendasi kalau Anda ingin memperluas lagi wawasan tentang latihan rohani. Ini buku yang cukup tebal dan berisi informasi-informasi yang bisa memperkaya, memperluas wawasan kita tentang latihan rohani dan spiritualitas Ignatian secara lebih luas lagi. Buku ini termasuk bestseller, ditulis oleh seorang Yesuit dari Amerika, James Martin. Ada dalam edisi bahasa Indonesia. Saudara-saudari, itu tadi kisah penjelasan saya tentang latihan rohani. Sekali lagi, saya memilih hal praktis latihan rohani, bukan buku latihan rohani yang sangat luas itu.
2 minggu lagi saya akan menyampaikan kepada Anda, mempelajari bersama Anda. Ini istilah yang sangat Ignatian ya, cura personalis. Apa itu? 2 minggu lagi kita akan mempelajari hal itu sebagai sebuah informasi. Demikian, semoga berguna untuk Anda semua. Saya kembalikan waktu kepada Adeline.